Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pemijatan ini bertujuan untuk melemaskan otot-otot yang kaku, memperlancar peredaran darah dan hormon, merupakan upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, dan sebagai upaya untuk memberikan nutrisi dan pembersihan bagi kulit kita. Oleh karena itu harus dipijat dengan berulang-ulang ya, sampai didapatkan kaki yang lemes, tidak kaku, sehingga kemang-kemang nanti bisa hilang ya. Dan tadi saya sebutkan sebagai pengusir asam laktat ya, dimana asam laktat ini adalah biang keladi ya, kecapean. Jadi apabila tubuh kita terakumulasi oleh asam laktat, nanti akan bisa capek ya, dan bahkan berakhir pada demam. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat, kemudian dipijat lagi ya, dan telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya, dimana pijatan refleksi ini bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita ya. Caranya ya, pada telapak kaki kiri pada titik-titik tertentu dipijat-pijat, kemudian jari kaki ditarik-tarik serta dipijat, dan sela-sela jari juga dipijat-pijat. Hal ini apabila tubuh kita mengalami kelainan ya, di organ tertentu mengalami kelainan, bermasalah ataupun sakit, bisa dengan cara pijat terapi ini bisa sembuh ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan dipijat-pijat lagi, dan diberikan treatment ya, seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Samping untuk melemaskan otot dan peredaran darah ya, pijatan ini juga bisa sebagai stimulasi saraf ya, stimulasi saraf, dan sebagai pemicu agar hormon endorfin bereaksi ya, mana hormon endorfin ini efeknya pada tubuh membuat riang ya. Jadi kalau kita riang dan badan terasa segar bugar, itu hormon endorfin bekerja ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kaki kanan dipijat dari pangkal kaki
sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga benar-benar nanti kaki lemas dan otomatis nanti peredaran darah dan hormon akan lancar, serta asam laktat bisa terusir dari tubuh kita, khususnya pada kaki. Dan nantinya asam laktat harus diusir dari seluruh tubuh dengan cara memijat seperti ini ya. Beda dengan pijatan yang lain, di mana pijat urut ini ya harus melepas baju ya, dan dengan sarana pakai minyak, kemudian seluruh tubuh dipijat ya, atau diurut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu ya, dirasa kaki sudah lemas ya, kaki kanan ya dilipat 90 derajat ya. Kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat lagi ya. Hal ini untuk menjamin bahwa pemijatan ini benar-benar efektif ya, dan tidak ada yang terlewatkan. Kemudian seperti dilakukan pada kaki kiri, kaki kanan pun juga diberikan pijatan refleksi ya. Jadi telapak kaki kanan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat dengan jari jemari kita ya, dan jari-jari kaki dipijat sambil ditekan-tekan, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan dilipat ke depan dan dipijat lagi, dan diberikan treatment ya, seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Sehingga permasalahan di kaki, baik kaki kiri maupun kaki kanan ya, pegel-pegel, kemang, sakit, linu dan sebagainya nanti akan tersolusikan ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ya secara bersama-sama ya. Kedua kaki dilipat ke depan dan dipijat lagi seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Setelah itu dilanjut pada pemijatan bagian pantatnya. Caranya pantat dipijat-pijat ya, dipijat-pijat berulang-ulang sampai didapatkan pantat yang lemes, di mana daerah pantat ini juga banyak sekali terdapat permasalahan ya, mulai dari pegel, kemang dan sakit-sakit di daerah pantat. Nanti harapannya akan sembuh. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras,
si pemijat bisa menggunakan siku ya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada wilayah pantat ya. Oleh karena itu pemijatan ini sebaiknya harus dikonfirmasi, karena ada orang yang senang dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda kemampuan dan kemauannya. Oleh karena itu harus ditanya, sehingga diharapkan nanti pas pijatan mana yang dia rasakan atau yang dia merasa nyamannya. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Demikian ya pijat urut ala saya ya ini, yang mana pemijatan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang kita ya, dan merupakan warisan leluhur kita, yang mana akhir-akhir ini sudah mulai jarang ya dilaksanakan ya. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian punggung sampai ke pinggang. Caranya, punggung sampai pinggang dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya dari pinggang ya sampai ke punggung secara berulang-ulang. Dan yang perlu diperhatikan bahwa di pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Dan di dalam tulang belakang itu pula sel-sel darah merah diproduksi ya. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan ya bagian tulang belakang sampai ke punggung ya, ditekan-tekan, nanti bisa menstimulasi saraf tulang belakang, dan organ-organ yang mengalami keluhan ya nanti bisa sembuh dari cara yang seperti itu ya. Dan jangan lupa ya untuk daerah pangkal lengan itu ya, kita berikan pijatan di mana terdapat sendi berikat ya, tulang berikat itu terdapat persendian ya, itu perlu kita treatment ya, agar permasalahan kemeng-kemeng pegel-pegel di daerah atau di sekitar situ nanti bisa sembuh. Khususnya untuk orang yang mengalami gangguan di sekitar tulang belakang ya, mulai dari kemeng-kemeng, encok dan sebagainya, itu bisa sembuh. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, si pemijat bisa menggunakan siku tangan kanan. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang, sehingga ini akan menambah kekuatan pemijatan ya, utamanya bagi mereka yang menginginkan pijatan yang lebih keras. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan tak kalah penting ya, di bagian punggung ya, di daerah leher itu juga kita berikan pijatan ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat
dalam posisi seperti istirahat begitu dan dipijat lagi ya, dan disusul dengan tangan kanan, dan di sela-sela tulang belikat kita berikan pijatan. Nah, ini akan terasa enak luar biasa ya. Sehingga permasalahan yang terdapat di daerah pinggang sampai punggung ya, kemeng, sakit, linu ya, ataupun saraf kejepit nanti akan sembuh ya. Dan setelah itu ya, kita berikan treatment pada pinggang sampai ke punggung ya, dan dilipat ya, kaki tangan dilipat kaki kiri ke kanan secara bergantian ya. Hal ini akan memberikan efek yang enak luar biasa. Dan setelah itu si terapis mengambil tempat di atas kepala pasien dan di bagian pinggang sampai punggung dipijat lagi ya. Ini untuk lebih mengintensifkan pemijatan ya, sehingga pemijatan ini benar-benar tidak ada yang terlewatkan dan nanti berhasil, termasuk untuk mengusir asam laktat yang berakumulasi di dalam tubuh kita ya. Dan apabila dirasa kurang kuat, kita bisa menggunakan kedua tangan kita seperti ini ya. Setelah itu dilanjut ke pijatan bagian kepala ya. Ya, bagian leher dipijat-pijat. Kemudian naik ke kepala, dipijat-pijat ya. Rambut ditarik dan kedua telinga ditarik ya. Hal ini bagi penderita vertigo ya dan migrain nanti bisa sembuh. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya kepalanya, dan dipijat lagi arah bagian samping ya, baik samping kiri maupun samping kanan secara bergantian. Ini akan terasa enak ya, termasuk juga sebagai stimulasi saraf yang terdapat di kepala ya, di pusing-pusing, pening, migrain dan vertigo nanti akan sembuh. Kemudian dilanjut pemijatan bagian tangan ya. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang ya. Masih dalam posisi tengkurap. Hal ini akan mengurangi bahkan menghilangkannya gejala capek pada tangan, sakit, demam dan sebagainya nanti akan sembuh. Dan telapak tangan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan pada titik-titik tertentu ya dipijat-pijat ya dengan jari jemari kita
Jari-jari tangan ditarik-tarik serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Hal ini ya nanti bisa mengusir asam laktat yang terakumulasi pada tangannya. Dan setelah itu tangan dilipat ke belakang dan dipijat-pijat ya. Utamanya pada sendi tulang belikat ya. Di situ terdapat persendian, oleh karena itu perlu kita treatment dengan seperti itu. Dan dilanjut pada tangan yang sebelah kiri, masih dalam posisi tengkurap. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang, sehingga diharapkan nanti asam laktat bisa terkeluar dari dalam tubuh ya, khususnya dalam hal ini pada tangan. Peredaran darah dan hormon dapat lancar, serta tangan nanti akan lemes ya. Otot pada tangan nanti akan lemes. Dan sebagai upaya untuk pembersihan dan pemberian nutrisi pada kulit ya, mengingat minyak yang kita gunakan itu adalah minyak zaitun yang bersifat mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit ya, juga sebagai sarana pembersih. Dan setelah itu telapak tangan diberikan pijatan refleksi dengan ada titik-titik tertentu pada telapak tangan dipijat-pijat, sela-sela tangan dipijat dan jari-jari dipijat sambil ditarik-tarik dengan lembut ya. Hal ini akan menstimulasi saraf, dan saraf akan terhubung pada organ tubuh kita, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan nanti akan terstimulasi dan nanti bisa menyembuhkan kelainan tersebut ya. Dan setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan dipijat pada sela-sela tulang belikatnya. Setelah itu langkah kedua ya, dalam posisi telentang ya. Caranya, kaki kanan dioles dengan minyak dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, kemudian dipijat dari bawah sampai ke atas ya, secara berulang-ulang. Dan yang perlu diperhatikan, di lutut itu terdapat sendi ya, sendi lutut, dan kita berikan pijatan refleksi agar cairan sinovial yang terdapat dalam lutut itu bisa berfungsi dengan normal ya. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat dan dilakukan pijatan lagi ya. Nah, ini bertujuan untuk lebih mengintensifkan pemijatan ya, tidak ada yang terlewatkan, sehingga benar-benar kaki nanti bisa lemes ya. Dan setelah itu kaki kita tarik ke depan dan semacam kita olahragakan seperti itu ya, sehingga kaki benar-benar lemes ya. Dan setelah itu dilipat ya, dan dipijat lagi. Setelah itu dilanjut pada kaki kiri ya, dalam posisi telentang. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Sehingga nanti didapatkan kaki yang lemes ya. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat dan dilakukan pijatan lagi ya.
sehingga permasalahan pada seluruh kaki nanti selesai ya. Dan setelah itu ditarik ke depan ya, dan semacam diolahragakan dan dilipat. Dan dilakukan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai ya, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak dan dipijat bersama-sama seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan kemudian pada pangkal paha itu ditekan-tekan ya, ditekan-tekan sambil dipijat. Kemudian kedua kaki diangkat, ditarik ke depan, kita olahragakan. Jadi gabungan stimulasi antara kaki, pinggang, bahkan sampai ke punggungnya itu. Nanti akan lemes, tidak kaku lagi. Dan setelah itu dilipat dan dipijat lagi. Setelah itu dilanjut pada pemijatan bagian perutnya. Caranya perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Mula-mula dengan arah spin ya, diputar ya, diputar. Kemudian kita pijat sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Tidak perlu memijat perut secara berlebihan apabila tidak ditemukan permasalahan pada perutnya. Pemijatan perut ini juga bisa sebagai sarana diet ya, dimana kita juga bisa mengeluarkan ya lemak yang tertimbun pada permukaan perut dengan pemijatan ini ya. Sehingga bagi siapa saja yang mungkin gembrot ya, bagian perut itu nanti bisa diperlakukan dengan pijatan yang seperti ini ya. Oleh karena itu silakan ya dicobakan pada pasangan Anda ya. Memang dari tujuan utama dari konten ini dibuat adalah agar Anda ya bisa mengikuti cara kami ala pijat urut ala kami, sehingga Anda dapat mendapatkan manfaatnya ya. Silakan dicobakan pada pasangan Anda dan tidak perlu repot-repot ke tukang pijatnya. Setelah pemijatan perut selesai, kita lanjut dengan pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi terlentang, kedua tangan direntangkan ya. Kemudian dipijat, dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan, bahkan sampai ke tangan itu ya, sambil ditekan-tekan. Hari ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan untuk daerah pangkal lengan ya, kita pijat dari depan, yaitu dua pangkal lengan dipijat-pijat. Hal ini akan bisa mengatasi ya untuk batuk-batuk ya, utamanya batuk-batuk akibat kelelahan ya. Karena otot yang terdapat pada pangkal lengan ya, dada itu berhubungan dengan paru-paru ya. Apabila pangkal lengan kita itu biasanya kaku, juga nanti akan menekan ya, sehingga mengganggu ya pernapasan ya.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dengan cara seperti ini ya, maka akan enak luar biasa, dan semua permasalahan pada pangkal lengan dan tangan sampai tangan nanti dapat tersolusikan. Mungkin Anda berpikiran tabu ya, tapi memang kenyataannya ya sistem terapi pijat urut ya seperti ini, harus melepas pakaian dan diurut ya seluruh tubuh dengan sarana memakai minyak ya. Minyak itu bertujuan sebagai pelicin ya, agar tidak terjadi mamar pada tubuh. Dan setelah itu dilanjut pemijatan bagian kepala ya, dalam posisi terlentang ya. Caranya kepala itu dipijat-pijat ya, dari alis menuju ke atas ke ujung rambut, telinga ditarik-tarik, kemudian rambut juga ditarik-tarik ya. Yang saya katakan tadi, nanti vertigo maupun migrain nanti akan sembuh dengan teknik pemijatan seperti ini. Banyak ya, dari pengalaman banyak pelanggan saya yang sembuh dengan cara seperti ini ya. Jadi sudah terbukti ini. Kemudian kepala dimiringkan ke kanan dan dipijat ya bagian samping ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Baik samping kiri maupun samping kanan nanti juga dilakukan pemijatan. Hal itu akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Mungkin Anda akan bertanya atau akan melengkapi demi sempurnanya konten ini. Silakan ditulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan standar komunitas YouTube. Apabila komen Anda tidak sesuai dengan standar komunitas, pedoman standar komunitas YouTube, nanti komen Anda akan dihapus sendiri oleh YouTube ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pijatan punggung, dimana dengan mengangkat kepala berarti kita bisa memijat punggung ya, kiri maupun kanan. Hal ini akan terasa enak yang luar biasa ya. Setelah itu dilanjut pada pemijatan bagian tangan ya. Caranya, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya, sehingga tangan benar-benar lemes, terbebas dari asam laktat, dan peredaran darah juga akan lancar. Apabila peredaran darah lancar, maka nanti sistem pengangkutan nutrisi dalam tubuh juga akan lancar. Otomatis dengan demikian suplai oksigen dan nutrisi lancar nanti akan menopang kesehatan tubuh kita ya. Jangan lupa pada telapak tangan juga diberikan pijatan refleksi. Dan setelah itu tangan kiri dilipat dan dipijat pada pangkal lengan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya ya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, sekaligus menyembuhkan permasalahan sakit ataupun mungkin pegel-pegel atau linu di daerah tangan. Kemudian ya, tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu
telapak tangan kanan, dipijat-pijat dengan jari jemari kita. Jari-jari ditarik serta dipijat-pijat lembut, serta sela-sela jari juga dipijat. Hal ini akan memberikan efek yang enak luar biasa ya. Setelah dirasa lemes ya, tangan tidak ada yang kaku ya, sampel ternak itu bisa terusir dari tubuh, maka dilipat ya, dilipat ke depan dan dipijat pada pangkal tangan. Kemudian setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan ya. Caranya dengan mengangkat tubuh pasien ya, 1-3 kali ya, begitu. Dengan demikian dia akan memberikan treatment kesetimbangan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Setelah itu ya dilanjut ya, masih dalam posisi telentang tadi ya, tubuh pasien dimiringkan ke kiri ya, dan dipijat pada pangkal lengan menuju ke bawah sampai kaki ya. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan pemijatan, bahwa pemijatan ini dijamin tidak ada yang terlewatkan dari arah atas, samping kiri, samping kanan, bahkan pemijatan belakang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan kaki dilipat dan kita berikan treatment seperti ini. Lanjut kedua kaki ya, agar kaki bagian itu lemas ya. Kemudian miring ke arah sebaliknya ya, miring ke kanan ya, dan dipijat ya, pangkal lengan sampai ke pinggang ya, pinggang bagian samping ya, sampai ke pantat bagian samping juga, menuju ke kaki juga dilipat lagi dan diberikan treatment seperti ini ya. Dan dilanjut kedua kaki ya, sehingga benar-benar pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Setelah itu langkah yang ketiga dalam posisi duduk. Caranya, si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan menuju ke kepala ya. Sehingga seluruh badan nanti dijamin lemes, tidak ada yang terlewatkan, dan peredaran darah dan hormon nanti bisa lancar ya. Nah, rambut ditarik-tarik ya, serta kedua telinga ditarik secara bersamaan. Kemudian setelah itu kita treatment ya, dengan cara penumpu lutut kita, kemudian tubuh ditarik ke belakang seperti ini. Ini akan berbunyi keretak. Kemudian kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang, sehingga benar-benar kita ini efektif lemes dan hasilnya memuaskan. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.